Wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Pandu Pranambita yang akan membersamai kalian pada mata kuliah Filsafat Nusantara ya. Kali ini saya akan membahas mengenai nilai filosofis pada tokoh wayang. Jadi kalau yang sebelumnya saya membahas mengenai pertunjukan dan perlengkapan wayang kulit, maka di sini saya akan membahas mengenai tokoh wayang ya. Namanya tokoh wayang ya bisa jadi wayang kulit atau bisa jadi wayang orang dan sebagainya ya, karena biasanya itu sama kalau tokohnya ya. Menelisik nilai filosofis tokoh-tokoh wayang ya. Dalam menafsirkan nilai filosofis pada tokoh wayang dapat menggunakan semiotika. Nah, ini lebih banyak bicara tentang semiotika, tapi juga bisa menggunakan hermeneutika. Nah, semiotika dapat digunakan untuk menggali makna atas tanda-tanda visual yang membentuk rupa tokoh. Jadi raut muka tokoh, kemudian wajah, sikap tubuh maupun busana atau atribut yang dikenakan. Adapun hermeneutik dapat menggali makna-makna dari nama, ya, namanya tokoh, kemudian kesaktiannya apa, ya, nama kesaktiannya itu biasanya bisa kita gali lagi, senjatanya juga, maupun teks yang menyebutkan sifat-sifat tokoh. Oke, saya akan mencontohkan pada nilai filosofis pada tokoh Pandawa ya, karena ini sangat populer ya dan mudah untuk dipahami. Dan kalian bisa mengungkap anak-anak Pandawa atau kemudian dari musuh bebuyutannya yaitu Kurawa dan sebagainya ya. Pandawa merupakan tokoh 5 bersaudara putra dari Prabu Pandudewanoto. Jadi nama Pandawa itu artinya adalah putra dari Pandu ya. Jadi Pandawa itu adalah putra dari Pandu artinya. Ya. Kelima putra tersebut adalah Puntadewa ya. Saya tunjukkan. Puntadewa atau sering disebut sebagai Yudhistira. Kemudian Bima atau yang disebut juga sebagai Werkudara. Kemudian Janaka, Arjuna ya, atau yang disebut juga dengan Janaka. Kemudian ini 3 anak ini, baik Puntadewa, Bima, sama Arjuna itu adalah satu ibu dari Dewi Kunti ya, satu ibu. Sedangkan yang 2 kembar ini yaitu Nakula dan Sadewa, Nakula atau yang disebut sebagai Pinten, sedangkan Sadewa itu disebut juga dengan Pinten Santen, Tansen, Pinten Tansen ya, Pinten Tansen ini putra dari Dewi Madrim ya. Jadi Pandu itu punya 2 istri ya, istri pertama itu Dewi Kunti berputra Puntadewa, Bima dan Arjuna, sedangkan Dewi Madrim itu berputra Nakula dan Sadewa. Nah, 5 apa namanya? 5 Pandawa ini itu dalam ajaran Islam itu memiliki makna ya tentang rukun Islam. Jadi ini melambangkan rukun Islam. Puntadewa itu melambangkan dari syahadat ya, syahadat atau niat ya, niat. Maka pusakanya yang apa namanya? Nanti saya jelaskan satu persatu ya. Maka pusakanya itu disebut sebagai Jamus Kalimosodo yaitu kalimat syahadat ya, kalimat syahadat. Maka ini kalau ada kisah Pandawa dibuang 12 tahun itu gara-gara Puntadewa, yaitu artinya apa? Ketika Puntadewa kan kalau ceritanya kan Puntadewa itu diajak judi. Artinya apa? Ketika niat itu digoyang, ketika niat itu goyang ya, ketika niat kita itu goyang, ya maka kita akan terbuang kan gitu. Kita akan terpental gitu. Nah, ini nanti Bima itu lambang dari sholat, Arjuna itu lambang dari puasa, Nakula itu zakat, dan Sadewa itu bicara tentang haji. Akan saya jelaskan satu persatu. Puntadewa merupakan simbolisasi dari rukun Islam pertama yaitu syahadat. Hal ini tercermin dalam jimatnya yang menjadi pusaka utamanya yaitu Jamus Kalimosodo.
Jamus berarti sesuatu yang berkhasiat, sedang kalimat sodo berasal dari kata kalimat syahadat yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini adalah jimatnya itu, ya, jimat dari Puntadewa. Maka dia mau kemana aja nggak takut kan gitu. Dan dia menjadi raja, menjadi raja tapi yang sederhana. Yang namanya raja biasanya dia menggunakan mahkota, kemudian menggunakan perabot. Tapi Puntadewa tidak, karena hal yang kerajaannya itu bukan ada di badannya dia, tapi ada di jimatnya itu, ya. Tuh. Selanjutnya, nah, Bima merupakan simbolisasi dari rukun Islam kedua, yaitu sholat. Ya. Hal ini tercermin dalam senjata yang disebut sebagai kuku Ponconoko. Kuku adalah bagian dari ujung jari. Ya. Yang naik kuku itu ada berapa sih? Berarti ada 5 kan gitu. Jadi setiap tangan ya. Jadi setiap tangan, setiap anggota itu kalau tangan kiri ya 5, tangan kanannya 5, kaki kiri juga ada 5 jari, kaki kanan juga ada 5 jari kan gitu. Nah, dikisahkan kuku yang terlihat besar di jari Bima merupakan gading gajah Sena yang berusaha merobek bungkus Bima sewaktu lahir. Nah, di sini disimbolkan ada kuku yang dipegang ya. Yang namanya kuku sebenarnya kan mencengkram ya kan. Artinya apa? Ya namanya sholat 5 waktu itu jangan sampai goyah gitu. Kita cengkram gitu biar tidak goyah. Ponco ponco berarti 5, noko itu adalah kuku juga ya. Hal ini melambangkan sholat 5 waktu yang menjadi ujung tombak ibadah menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi yang Maha Kuasa nih. Jadi ya, namanya kuku tadi yang sudah dikatakan itu mencengkram, artinya tidak boleh goyah. Ya, makanya kan namanya Bima itu kan tidak adalah sosok kesatria yang tidak bisa digoyahkan kan gitu. Kalau misalkan A ya A, B ya B. Kalau pengen A ke suatu tempat ya dia akan melakukan itu bagaimanapun rintangannya karena tidak tergoyahkan gitu. Jadi kalau ingin mengamalkan sholat itu berarti tingkah laku kita tidak akan tergoyahkan, niat kita tidak akan tergoyahkan gitu. Selanjutnya, Arjuna merupakan simbolisasi dari rukun Islam ketiga yaitu puasa. Hal ini tercermin pada pusakanya yang disebut Pasopati. Paso artinya hewan, pati artinya mati. Ya, maksudnya mematikan sifat hewan yaitu nafsu. Nah, kesaktian pusaka Pasopati adalah jika dihantamkan gunung, maka gunung itu akan runtuh. Nah, sedangkan dia dihantamkan samudra, nah samudranya akan kering. Artinya, dengan mengendalikan hawa nafsu manusia, dapat memiliki akal untuk menyelesaikan segala urusan. Jadi kalau misalkan kita tidak berakal, ya namanya segala urusan, maka kita menggunakan okol ya, namanya okol atau kemudian menggunakan fisik ya selesainya kapan kan gitu. Kalau menggunakan akal itu akan cepat selesai. Arjuna juga sering disebut lelanangin jagat, artinya lelaki sejati yaitu atau pria paling tampan dan disukai banyak wanita. Maksudnya gimana? Dengan mengolah hawa nafsu, manusia akan menjadi orang yang memiliki jiwa yang mantap, tenang dan disukai oleh banyak orang ya. Yang namanya orang kalau ya kalian bisa membedakan lah. Ketika kalian menghadapi orang yang mengubah hawa nafsu dengan orang yang suka ya mengekang hawa nafsunya gitu ya, kalian akan lebih suka dengan bergaul dengan orang-orang yang suka mengekang hawa nafsu. Mengekang hawa nafsu itu tidak harus puasa, makan dan minum ya. Yang mengekang hawa nafsu itu nafsu ada bicara tentang nafsu jasmani yaitu makan, minum ya kan, makan, minum, tidur, syahwat itu kan satu nafsu luamah ya kan. Kemudian nafsu amarah, nafsu yang menggebu-gebu, emosinya yang menggebu-gebu, terlalu sedih, terlalu gembira, terlalu senang dan lain sebagainya. Itu adalah nafsu amarah ya kan. Terlalu emosi atau marah itu juga nafsu amarah kan gitu. Kemudian nafsu sufia, nafsu yang ingin ini, ingin itu kan gitu. Dia tuh iri, dengki dan sebagainya itu adalah nafsu sufia. Sedangkan nafsu mutmainah itu adalah nafsu untuk
lakukan kebaikan. Ya namanya kebaikan itu tetap nafsu. Artinya apa? Belum tentu hal yang baik itu akan mendatangkan hal yang baik pula. Terkadang hal yang baik itu pun juga akan mendatangkan hal yang buruk. Maka setiap kali kita melakukan hal yang baik itu harus disertai yang ini agama Islam ya, harus disertai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Artinya ketika kita melakukan hal yang baik itu semoga itu atas nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Biar dijabah agar yang baik, hal yang baik kita lakukan ini benar-benar yang baik, bukan hal baik menurut kita sendiri, yang gitu. Kadang hal yang baik menurut kita sendiri itu bukan sesuatu hal yang baik untuk mereka atau yang lebih luas lagi. Jadi hal baik itu pun juga adalah nafsu, harus dikendalikan juga. Selanjutnya, ya, nakula. Nakula merupakan simbolisasi dari rukun Islam keempat, yaitu zakat. Hal ini tercermin dalam kesaktian dan pusakanya. Nakula memiliki sebuah kesaktian disebut sebagai Aji Pranawajati. Pranawajati tidak dapat lupa, yaitu artinya tidak dapat lupa mengenai apa yang telah ia pelajari dan memiliki pusaka cupu banyu panguripan. Nah, maksudnya adalah bahwa manusia tidak boleh lupa apa yang telah diperolehnya. Ya. Kalian kalau punya rezeki itu jangan melupakan apa yang sudah kalian dapatkan. Nah, kemudian dengan ikhlas dapat memberikan bantuan bagi siapa saja yang membutuhkan baik berupa material, tenaga pikiran maupun sekedar doa. Cupu banyu panguripan yaitu memberi zakat atau memberi sesuatu sesuai dengan kemampuan kita, ya kan gitu. Aji Pranowo Jati tadi itu adalah kita tidak boleh lupa, ya, lupa dengan apa yang kita peroleh. Cukup banyu panguripan, kita juga tidak boleh lupa untuk memberikan kepada sesama yang membutuhkan gitu. Tidak harus material, tidak harus uang, bisa tenaga, bisa pikiran dan lain sebagainya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bahkan hanya sekedar doa. Jangan bukan hanya ya, bukan sekedar, tapi doa pun juga suatu hal yang besar andilnya dalam satu usaha. Jadi jika kita presentasi usaha itu hanya 99%. Nah, 1% ya itu adalah doa atau izin dari Allah atau Tuhan. Jadi tanpa ada 1%, maka 99% usaha yang kita lakukan itu akan gagal total kan gitu. Maka perlu adanya doa juga. Selanjutnya, nah, Sadewa merupakan simbolisasi dari rukun Islam kelima, yaitu haji. Hal ini tercermin dalam kesaktian yaitu Aji Purnomo Jati. Kalau tadi Aji Pranowo Jati, kalau ini Aji Purnomo Jati, yaitu kemampuan untuk mengingat dengan jelas segala peristiwa yang dilaluinya. Artinya, Aji artinya kesaktian atau kemampuan, Purnomo adalah seluruh, ya, full, ya, dan Jati adalah hal yang murni. Maksudnya apa? Nah, manusia harus dapat mengintrospeksi diri, ya kan? Yang namanya kita berhaji itu kan introspeksi diri, ya. Apa sih yang sudah kita lakukan? Baik, apakah sudah menjadi hal yang baik? Apa sih yang sudah kita perbuat? Apa hal berapa orang yang sudah kita tolong dan lain sebagainya? Apakah yang kita tolong itu apakah usaha kita menolong orang itu bermanfaat atau hanya sekedar pada waktu itu juga atau bisa berkelanjutan dan lain sebagainya? Itu adalah untuk mengintrospeksi diri ya, atas semua perbuatan yang telah dilakukan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Makanya ada haji mabrur kan gitu. Artinya setelah kita berangkat haji itu tidak hanya berangkat kemudian melakukan syariat hajinya saja, tetapi juga harus memahami apa yang dia lakukan di sana. Kenapa harus tawaf? Kenapa harus berjalan ke Mina dan lain sebagainya, ya kan gitu. Itu hanya untuk mendapatkan apa namanya ya, mendapatkan satu sifat manusia yang lebih baik dari sebelum dia berangkat kan gitu. Karena
akan ada hal perenungan yang bisa kita dapatkan di sana, kan gitu. Ya banyak juga yang pulang dari haji itu ya nggak dapat apa-apa. Yang dia ceritakan hanya di sana saya mendapatkan kesialan dan lain sebagainya, buka toilet isinya kotoran semua dan lain sebagainya, itu juga banyak. Artinya di situ banyak orang yang mendapat apa namanya ya pembalasan tentang perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan sebelumnya kan gitu. Oke, selanjutnya ya. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian ajukan dalam kolom komentar atau dalam WhatsApp grup. Uh, saya minta maaf jika ada salah tutur kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.